Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua. Ya, Ilmuwan Muda, channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita kembali lagi akan melanjutkan video bedah skripsi ya, khususnya di jurusan psikologi. Dan pada video ini khusus bab terkait bab 3-nya, yakni bab metodologi penelitian. Jadi buat kalian yang belum nonton bab 1-nya, bab 2-nya, tonton dulu agar nyambung di video pembahasan kali ini. Kemudian selalu ingatkan ya buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan untuk segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik seputar skripsi, seputar mahasiswa dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Oke teman-teman, kita akan langsung membahas bab 3 ya. Bab 3 itu biasanya disebut juga kerangka penelitian. Lalu ada juga yang menyebutnya metode penelitian. Kali ini di skripsi ini bab 3-nya disebut dengan metode penelitian. Oke, apa saja isi dari bab 3 ini? Yang pertama bagian A ada pendekatan dan metode penelitian. Kemudian yang B identitas variabel penelitian. Lalu yang C definisi operasional. Lalu yang D ada populasi dan sampel. Lalu yang E persiapan dan pelaksanaan penelitian. Lalu yang F teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir ada G yakni teknik analisis data. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada A, pendekatan dan metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian dan analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditentukan di awal penelitian. Ini menurut Sugiono tahun 2017. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah korelasional, yaitu untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Ini menurut Sugiono tahun 2017. Tujuannya untuk melihat hubungan antara motivasi berprestasi dengan adversity quotient atau AQ pada siswa SMA Negeri 1 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya bagian yang B yakni identitas variabel penelitian. Suatu penelitian pasti ada suatu masalah yang akan diteliti di mana suatu masalah menyebabkan masalah yang lain. Karena itu lebih dahulu sebelum penelitian dilakukan harus menentukan variabel yang akan diteliti. Yang pertama yakni variabel bebas atau independen, yakni X adalah motivasi berprestasi. Kemudian yang kedua variabel terikat atau dependen, yakni Y adalah adversity quotient atau AQ. Lalu poin yang C yakni definisi operasional. Untuk memperjelas definisi dari variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu untuk dijelaskan definisi secara operasional. Berikut merupakan definisi operasional dari setiap variabel dalam penelitian ini. Yang pertama adalah motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah suatu dorongan di mana siswa memiliki tujuan, harapan, dan keinginan yang akan dicapai untuk meraih prestasi sesuai dengan standar prestasi yang telah ditentukan di sekolah. Lalu yang kedua yakni adversity quotient atau AQ. adversity quotient Adalah kecerdasan seseorang dalam menghadapi masalah, tantangan, dan hambatan di dalam kehidupan. Kemudian poin selanjutnya yang D yakni populasi dan sampel. Yang pertama adalah populasi penelitian. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ini menurut Sugiono tahun 2017. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Darul Makmur dari kelas 10, 11, dan 12 sebanyak 317 siswa. Adapun rincian jumlah populasi siswa SMA Negeri 1 Darul Makmur tahun pelajaran 2021-2022 dapat teman-teman lihat pada tabel 3.1 yakni jumlah populasi. Di situ terlihat ya kelas 10 jumlah siswanya 140, lalu kelas 11 99, 12 78, jadi totalnya 317. Kemudian yang kedua adalah sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan tingkat kesalahan 5% yang terdapat dalam tabel penentuan jumlah sampel dari keseluruhan populasi yang dikembangkan oleh Isaac dan Kell. Maka dari itu ukuran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 167 siswa.
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diambil secara representatif atau mewakili populasi yang bersangkutan. Ini menurut Sugiono tahun 2017. Kemudian yang E ada persiapan dan pelaksanaan penelitian. Yang pertama adalah persiapan penelitian. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mempersiapkan surat permohonan izin penelitian yang ditulis secara pribadi dengan tujuan akan diberikan izin meneliti. Surat itu ditujukan dan diberikan pada bagian umum Fakultas Psikologi UIN Araniri. Setelah dikeluarkannya surat izin penelitian, lalu peneliti mengajukan surat izin dari Dinas Pendidikan Cabang Wilayah Kabupaten Nagan Raya. Setelah dikeluarkan surat izin dari Dinas Pendidikan Cabang Wilayah Kabupaten Nagan Raya, peneliti memberikan langsung kepada wakil kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Lalu yang kedua adalah pelaksanaan uji coba atau tryout. Peneliti melakukan pelaksanaan uji coba alat ukur, di mana sebelum alat ukur penelitian digunakan dalam penelitian yang sebenarnya, peneliti terlebih dahulu melakukan uji coba kepada sejumlah siswa tingkat SMA, yaitu SMA Negeri 2 Darul Makmur, SMA Negeri 6 Darul Makmur, SMA Negeri Bunga Bangsa, SMA Negeri 1 Seuli Mem, SMA Negeri 1 Kuala, SMK Dharma Saliat, dan ada pula siswa di luar daerah Aceh, yaitu SMA Negeri Jatinom, SMA Negeri 4 Mandau, SMK Negeri 3 Yogyakarta, SMK Muhammadiyah 1 Kota Tangerang, dan yang terakhir SMK Swasta Karya Bakti. Skala diberikan dengan ketentuan mereka berada di luar sampel penelitian yang sebenarnya, namun mereka memiliki karakteristik yang relatif sama dengan sampel penelitian. Item yang diuji cobakan berjumlah 100 item dengan rincian 36 item Adversity quotient. dan 64 item motivasi berprestasi. Uji coba alat ukur dilakukan 2 hari, yaitu pada tanggal 12 Desember sampai dengan 13 Desember tahun 2021. Uji coba dilakukan dengan menggunakan Google Form secara online melalui grup-grup WhatsApp dan melakukan chat secara pribadi melalui link berikut. Nah, disitu ada linknya ya teman-teman, tinggal diklik saja. Setelah semua skala yang telah terisi terkumpul kembali, peneliti melakukan scoring dan analisis terhadap kedua skala dengan bantuan program IMB SPSS Statistik versi 23 Windows. Setelah melakukan scoring dan analisis data dari hasil uji coba, yaitu uji reliabilitas dan uji daya beda item, selanjutnya peneliti membuang item yang gugur. Item yang gugur tidak dimasukkan ke dalam skala yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu yang ketiga adalah pelaksanaan penelitian. Setelah melakukan tryout, kemudian skala yang telah diisi oleh responden akan dilakukan uji daya beda terlebih dahulu untuk mengetahui mana item yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Item yang memenuhi persyaratan kemudian akan dipakai untuk penelitian. Item yang terpakai saat penelitian berjumlah 93 item dengan rincian 32 item Adversity quotient. dan 61 item motivasi berprestasi. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 23 sampai dengan 27 Desember tahun 2021. Penelitian dilakukan dengan menggunakan Google Form secara online melalui grup-grup WhatsApp dari kelas 10, 11, dan 12 dengan diawasi oleh guru yang bersangkutan melalui grup-grup WhatsApp. Namun terdapat kendala pada saat penelitian, yakni dikarenakan banyak siswa-siswi tidak semua berada di dalam grup, sehingga pada tanggal 24 Desember peneliti terjun langsung ke sekolah untuk menjumpai siswa-siswi yang berada di sekolah. Peneliti meminta nomor WhatsApp dari setiap perwakilan kelas untuk dibagikan ke teman kelas lainnya. Berikut link responden penelitian di SMA Negeri 1 Darul Makmur ya, itu ada linknya, bisa teman-teman coba kalau penasaran. Setelah pengumpulan data keseluruhan selesai, terkumpul jawaban kuesioner penelitian dari 176 responden. Kemudian peneliti melakukan scoring dan analisis data berupa uji normalitas sebaran, uji linearitas hubungan, dan uji hipotesis dengan bantuan program SPSS Statistik versi 23 Windows. Lalu poin yang F, yakni teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data. Yang pertama yakni persiapan alat ukur penelitian. Pada penelitian ini, alat ukur yang digunakan adalah dua skala psikologi, yakni skala motivasi berprestasi dan skala Adversity quotient. atau IQ. Peneliti menggunakan metode skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena-fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyesuaikan item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Ini menurut Sugiono tahun 2018.
Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain sangat setuju atau SS, setuju atau S, tidak setuju atau TS, sangat tidak setuju atau STS. Ini menurut Sugiono tahun 2018. Lalu yang kedua ada uji validitas. Validitas merujuk pada sejauh mana definisi yang digunakan mengukur apa yang akan diukur. Hal ini juga menyangkut masalah indikator variabel yang dioperasionalkan. Validitas menunjukkan pada sebuah pertanyaan bagaimana kita mengukur dan apa yang ingin kita ukur. Untuk mencapai tingkat validitas yang baik, pengukuran menjadi komponen pokok dalam pengukuran. Pengukuran melibatkan proses operasionalisasi yang merupakan sebuah langkah untuk menghubungkan konsep teoritis dengan konsep empiris, sehingga dapat diukur. Ini menurut Martono tahun 2016. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur tersebut valid. Valid berarti alat instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang harusnya diukur. Ini menurut Sugiono tahun 2017. Lalu yang ketiga ada uji daya beda item. Sebelum peneliti melakukan analisis reliabilitas, peneliti terlebih dahulu melakukan analisis daya beda item, yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing item dengan nilai total item. Uji beda item adalah sejauh mana item mampu membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki atribut dengan yang tidak memiliki atribut yang akan diukur. Ini menurut Aswar tahun 2017. Perhitungan daya beda item-item dilakukan menggunakan metode Cronbach's-Alpha menggunakan program SPSS statistik versi 23 Windows dengan melihat pada kolom correct item total correlation. Kriteria dalam item yang peneliti gunakan adalah berdasarkan korelasi item total yang menggunakan batasan RIX lebih besar atau sama dengan 0,3. Setiap item yang mencapai koefisien korelasi minimal RIX lebih dari atau sama dengan 0,3, daya bedanya dianggap memuaskan. Sebaliknya, item yang memiliki harga RIX kurang dari atau lebih kecil daripada 0,3 diinterpretasi memiliki daya beda yang rendah. Ini menurut Aswar tahun 2012. Kemudian yang keempat, uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan untuk mengatur ketetapan suatu ukuran atau alat mengukur andalannya. Ini menurut Sugiono tahun 2017. Reliabilitas menunjukkan pada tingkat kendala dari suatu indikator yang digunakan dalam penelitian. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode Cronbach's-Alpha menggunakan program SPSS statistik versi 23 Windows. Koefisien reliabilitas atau R berada dalam rentang angka dari 0 sampai dengan 1,00. Sekalipun bila koefisien reliabilitas semakin tinggi mendekati angka 1,00 berarti pengukuran semakin reliabel. Ini menurut Aswar tahun 2017. Kemudian poin selanjutnya yang G, teknik analisis data. Yang pertama ada proses pengolahan data. Menurut Mulya di tahun 2012, terdapat beberapa tahap pengolahan data dalam penelitian, yaitu pengeditan data atau editing, coding dan transformasi data, dan tabulasi data. Yang A yakni pengeditan data atau editing. Pengeditan adalah pemeriksaan data atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk atau raw data tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kemudian yang B ada coding dan transformasi data. Coding atau pengkodean data adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka memberikan identitas data. Kode yang diberikan dapat memiliki makna sebagai data kuantitatif, yakni berbentuk skor. Misal dalam kategorisasi favorable nilai sangat setuju 4, setuju 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1, dan kategorisasi unfavorable nilai sangat setuju 1, setuju 2, tidak setuju 3, dan sangat tidak setuju 4. Lalu yang C ada tabulasi data. Tabulasi adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Tabulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan program SPSS statistik versi 23 Windows. Jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden maka langsung dimasukkan ke dalam program komputer. Kemudian yang kedua ada uji asumsi. Uji asumsi merupakan uji data digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut guna menjawab hipotesis penelitian. Ini menurut Sudaryono tahun 2021.
Ada dua uji asumsi yang dilakukan, yaitu uji normalitas sebaran dan uji linearitas hubungan. Yang A yakni uji normalitas sebaran. Uji normalitas sebaran merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Ini menurut Sugiono tahun 2017. Pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan program SPSS Statistik versi 23 Windows dengan teknik uji Kolmogorov-Smirnov. Langkah alternatif lain dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yaitu dengan menggunakan metode Monte Carlo. Tujuan dilakukan Monte Carlo adalah untuk melihat data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan Monte Carlo, data berdistribusi normal jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 dan sebaliknya data dinyatakan tidak berdistribusi normal jika nilai signifikasi lebih kecil daripada 0,05. Kemudian yang B ada uji linearitas hubungan. Setelah dilakukan uji normalitas, kemudian dilakukan uji linearitas hubungan. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel secara signifikan mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan apabila nilai signifikansi pada pengujian linearitas lebih kecil daripada 0,05. Kemudian yang ketiga yakni uji hipotesis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis penelitian adalah menggunakan metode statistik. Analisis data yang digunakan adalah program SPSS Statistik versi 23 Windows dengan menggunakan analisis statistik korelasi produk momen dari person. Uji hipotesis dilakukan untuk melihat kolerasi hubungan antara motivasi berprestasi dengan Adversity quotient. atau AQ pada siswa SMA Negeri 1 Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. Hubungan kedua variabel dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansi variabel lebih kecil daripada 0,05, artinya terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel dan sebaliknya. Apabila lebih kecil daripada 0,05, artinya tidak terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah video bedah skripsi jurusan psikologi ya, khususnya di video ini adalah bab 3-nya, bab metodologi penelitian. Apakah sudah cukup jelas? Kalau ada pertanyaan atau kalian mau sharing-sharing, jangan sukar-sukar, langsung saja tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam, salam dari kami, salam ilmuwan muda. Pada video kali ini guys, kita kembali lagi akan melanjutkan video bedah skripsi ya, khususnya di jurusan psikologi. Dan pada video ini khusus bab terkait bab 3-nya, yakni bab metodologi penelitian. Jadi buat kalian yang belum nonton bab 1-nya, bab 2-nya, tonton dulu agar nyambung video pembahasan kali ini. Kemudian selalu ingatkan yang buat kalian yang belum subscribe